Soal ke-13 ya. Nah, ini ada dua lingkaran, dipepetkan ya, dempet. Lalu garis singgung luarnya ini diteruskan sampai ke D, itu ketemu dengan perpanjangan garis AB ya. Jarak dua pusat ini diteruskan ke D juga ketemu ya. Nah, oke, kita cari dulu, kita tulis dulu deh, kita tulis dulu. Jari-jari lingkaran A-nya 9, maka ini juga 9 ya. Jari-jari yang lingkaran kecil 4, maka ini 4 juga ya. Nah, yang ditanyakan adalah panjang garis CD. Nah, ini CD ini berapa? Nah, kita bisa mencari ya, panjang garis singgung luar ini bisa kita cari ya. PQ kan bisa dicari ya. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, kalaupun ketemu PQ, kita mau ngapain? Gitu kan? Oh ya, kita harus tahu bahwa ini siku-siku ya, tegak lurus ya. Garis singgung tegak lurus. Nah, ini kita harus sadari juga. Nah, PQ-nya tahu nih, bisa pakai garis singgung persekutuan luar ya. Tapi nanti kalau diarahkan ke Pitagoras, ID-nya juga belum tahu, CD-nya ditanyakan. Berarti akan ada banyak variabel nanti ya. Yang mungkin kita bakalan pakai eliminasi substitusi gitu ya. Nah, coba kita gunakan cara alternatif ya. Kita lihat segitiga BDQ dengan APD. Ada unsur sudut siku-siku, sama-sama sudut siku-siku punya. Lalu ada sudut D, di mana sudut D ini itu dimiliki segitiga BDQ, sudut D juga dimiliki segitiga APD. Berarti sudut yang tersisa, yang ini, yang di A ini dengan yang di B ini sama. Gitu loh ya. Tahu ya? Sudut yang ditandai dengan titik ini sama juga pasti kan, sudut sisanya tahu ya. Nah, berarti kita bisa bandingkan segitiga BDQ dan segitiga ADP. Ya, kita bisa bandingkan. Sisi-sisinya kita bandingkan. Nah, kita nyari CD nih. Berarti kita fokuskan ke sisi yang BD berarti ya. Pada segitiga BDQ, panjang BD kita bandingkan dengan siapa? BD itu di depannya sudut siku-siku. Ya. Berarti pada segitiga APD, di depannya sudut siku-siku, berarti yang ini, berarti AD. Gitu ya. Sama dengan, ya, sama dengan, apa? BQ sekarang ya. BQ pada segitiga BDQ, ya kan? Kita bandingkan dengan siapa? BQ ini posisinya di depannya sudut D. Berarti pada segitiga APD, kita cari sudut sisi yang di depannya sudut D juga. Yang mana itu? Berarti yang AP ya. Nah, ini ya. Udah, ini main perbandingan sisi pada segitiganya ya. Udah, BD-nya berapa? BD-nya itu adalah CD tambah 4, betul ya? Nah, dibandingkan AD. AD itu berarti CD tambah berapa? Tambah 4, tambah 4, tambah 9. Berarti tambah 17 ya. Ya, sama dengan BQ-nya berapa? 4 dibandingkan dengan AP. AP-nya 9. Nah, udah kita kalikan silang ya. Berarti 9 CD ditambah 9 kali 4-nya juga pelangi ya, kali pelangi ya. 9-nya kali depan, kali belakang ya. 36 sama dengan 4-nya kalikan nih, CD plus 17, kalikan pelangi juga. Berarti 4 CD ditambah 4 kali 17-nya ketemu 68 ya. Oke, yang CD dikumpulin ya. Berarti 9 CD kurangi 4 CD. 636-nya kita kurangi kedua ruas. Jadi gini ya. Kedua ruas kita kurangi dengan 36 gitu ya. Maka ini jadi 5 kali CD sama dengan ini berapa? 32. Maka CD-nya adalah 32 per 5 sama dengan berapa itu? 6, 2 per 5 cm. Ya, jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Ya. Oke. Jelas ya Kimi ini? Ya, jelas. Ya, betul kok ya. 9 ini. 94 ya. Oke. Oke, lanjut ya.
Soal ke-14. Nah, ini ya. Masih tentang garis singgung lingkaran ya. Ini garis singgung, garis singgung, garis singgung ya. 3 lingkaran ini diikat dengan tali ya. Jari-jarinya 7. Maka panjang tali terpendek ya, ini terpendek. Yang dapat digunakan untuk mengikat 3 lingkaran tersebut adalah berapa? Nah, ini ngitung panjang tali yang mengikat lingkaran ya, gampang sekali. Kita buat pusatnya dulu supaya kelihatan ya. Nah, ini bantuannya pusat. Lalu titik singgungnya ini tarik ke sini. Ujung tarik ke sini ya. Berarti kan jarak panjang garis singgung yang ini berapa? Sama dengan jarak kedua pusat, betul nggak? Betul ya? Karena ini 7, maka ya panjang ini 14 ya. Yang ini sampai sini gitu ya. Dengan cara yang sama, maka ini juga 14, ini juga 14 ya. Ujung-ujung ini ya. Nah, jadi 14-nya kali 3. Ditambah berapa? Ditambah yang lengkung. Nah, yang lengkung ini. Lengkung ini, tambah lengkung ini, tambah lengkung ini. Nah, jadi kalau kita telusuri ya, lebih jauh ya. Ini segitiganya sama sisi, betul nggak? Ini 14, 14, 14 ya. Berarti sudutnya 60 derajat ya. 60 derajat, ini 60 derajat. Terus kita tahu kan ini siku-siku ya. Ini siku-siku, ini siku-siku ya. Maka ini juga siku-siku, ini juga siku-siku. Gitu kan? Siku-siku, siku-siku 90 tambah 90. 180. 180 tambah 60 berapa? 120 derajat ya. Nah, berarti ini juring ya. Sorry, ini busur ya. Busur yang sudutnya berapa? 120 derajat, ini juga 120 derajat. Nah, berarti panjang busur ini adalah sepertiga lingkaran. Kok bisa? Ya, dari 120 derajat per 360. Kan sepertiga ya. Berarti ini sepertiga lingkaran, ini juga sepertiga lingkaran, ini juga sepertiga lingkaran. Ditambah semua jadi satu lingkaran, keliling lingkaran. Gitu ya. Jadi ditambah PD. Nah, jadi kesimpulannya ditambah keliling lingkaran. Nah, hal ini berlaku juga untuk lingkaran-lingkaran berapapun yang apa ya, yang dililit dengan tali terpendek ya. Kalau ada 4 lingkaran misalnya, 1, 2, 3, 4 gitu, maka yang lengkung-lengkung ini kalau dijumlah itu satu keliling lingkaran gitu ya. Nah, itu perlu diingat-ingat ya. Satu keliling lingkaran. Jadi selalu yang lengkung itu adalah keliling lingkaran, berarti PD. Ya udah, 3 kali 14 berapa? 42 ya. Ditambah P-nya kita pakai 22/7 ya, karena jari-jarinya 7 ya. Diameternya berarti 14 ya. Coret ini bagi 7, 2. Berarti 42 tambah 44. Ketemu berapa? 86 cm ya. Jadi jawabannya yang C ya.